mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah puasa kita diterima Allah, amin. Puasa kita full sebulan penuh, amin. Walaupun dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar, ayo terus semangati kualitas ibadah dengan kinerja keras kita. Jangan jadi alasan ketika puasa lalu kerja kita bermalas-malasan, berkarya malas-malasan. Tidak. Harusnya ketika puasa makin semangat kerja keras, semangat kerja cerdas, semangat kerja tuntas, iringi sambil ibadah Ramadan, semangat kerja ikhlas. Maka kerja kita insya Allah bernilai ibadah dan bernilai dunia, bahagia di akhirat. Akhir istri dia cari duit kerja buat keluarga yang dia cintai, itu bukan ibadah. Ternyata itu adalah jihad yang paling dahsyat di hadapan Allah. Jihad yang paling hebat bukan angkat senjata perang lalu kita berangkat ke Palestina lawan Israel yang main bola di dalam masjid Al-Aqsa. Bukan itu. Tapi jihad yang paling besar adalah ketika kita mampu membahagiakan orang-orang yang kita cintai dari rezeki yang halal, keringat yang kita lakukan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu jihad. Bayangin, mungkin ada bapak ibu, saya girang ceramah di sini Pak. Apa yang membuat saya girang? Satu, jamaah wajahnya nggak ada yang sama. Betul atau betul? Orang kalau wajahnya kagak ada yang sama, pasti masalahnya beda-beda. Ala kulli hal, pasti yang ada di hadapan saya semuanya wajah-wajah bermasalah. Bener gak Pak? Jangan bohong, yang ceramah juga ustadz bermasalah. Iya, kita kan gak ada yang tahu masalah kita masing-masing Pak. Ada yang masalahnya sekarang mungkin ya Allah THR lama amat ini. Ada yang masalahnya mungkin maaf sedang sakit. Ada yang masalahnya mungkin di anak. Ada yang duitnya banyak, rumahnya mewah. Oh anaknya tidak soleh dan tidak soleha. Dibisiki dengan ujian berbagai macam cemoohan dari masyarakat. Bisa jadi anaknya soleh dan soleha, suaminya soleh, istrinya soleh. Diuji dengan ekonomi kita. Keseret nih ekonomi, pengen berangkat ibadah umroh gak punya duit. Asal lihat orang berangkat umroh cuma ya Rob, kapan kita bisa megang Ka'bah langsung. Saya ini termasuk orang yang mimpi Pak Haji dari kecil. Saya ini dari kecil dulu waktu saya kecil. Waktu saya kecil Bu, saya ini termasuk orang yang lahir dari keluarga yang boleh dibilang kalau menengah ke atas hebat saya. Saya udah menengah ke bawah, paling bawahnya lagi kali. Betul-betul paling bawah Pak. Ketika teman-teman mohon maaf ada pergi study tour apa, saya kata bapak saya, orang tua saya, kalau saya kan Betawi manggilnya bukan bapak, bukan father, apalagi mother, bukan. Saya selalu manggilnya bapak. Betawi manggil bapak. Daripada kata bapak saya apa? Daripada lu pergi tour, jalan-jalan, piknik, mendingan tuh duit tabung buat apa? Bayar sekolah. Akhirnya teman pada berangkat jalan-jalan, pelepasan pakai mobil, udah gitu kepala sekolahnya yang mau ikut pelepasan walau nggak berangkat ikut aja hadir. Saya ngeliatin pelepasan Pak pada naik bus, saya cuma netesin air mata. Kapan saya bisa ikut jalan-jalan? Tapi saya nggak ada duit Pak. Jujur saya bukan cerita lebay, ini cerita nyata. Ketika saya udah hafal 3 bab Ustaz Ajis di hadapan guru saya, udah hafal 3 bab ujian imtihan akhir. Tiba-tiba ditanya, aina bitokotikum, wahai muridku, mana kartu ujian kamu? Saya jawab, lam yujad ya ustazi. Kenapa nggak ada? Li'anni yumkin yani fi mas'alatil fi ra'is, yani di kantor tata usaha. Apa kata dia? Ukhruj anta. Gak boleh ujian kalau belum ada kartu ujian. Udah hafal 3 bab, keluar saya nangis. Teman saya yang belum hafal pisan udah punya kartu. Saya yang udah hafal belum dapat kartu. Tuh luar biasa. Hidup ini memang dahsyat Pak. Lalu saya dalam hati bicara, ketika ada orang pelepasan haji dulu Pak Haji, ini maaf ya sambil ngulur waktu aja maghrib aja ini. Sambil ngulur aja. Saya tadi masih lama kan ya. Terusin gak ini Pak? Terusin. Akhirnya waktu pas ada orang berangkat umroh Pak Haji, alhamdulillah saya selalu hadir. Hadirnya bukan karena saya pengen ngikut, saya yang lepas azan. Saya itu tukang azan dulu dari kecil, dari umur kelas 1, 6 tahun, 7 tahun. Saya kalau ada orang umroh, orang berangkat haji, saya yang azan Pak. Itu azanin orang yang mau berangkat umroh dari depan rumahnya, di belakang calon duyufullah wa duyufur Rasulullah. Saya azan. Ketika saya azan itu tujuan saya satu niatnya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya saya bisa berangkat seperti orang yang saya azanin.
Azan saya Pak, kalau udah azan orang mau berangkat umroh, semangat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat saya. Kenapa? Saya yakin besok saya bisa ke Mekah dan ke Madinah. Bapak saya dan saya bilang, Mbak pulang tuh ya, habis pelepasan haji di pesantren. Nanti tong udah gede, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji bareng. Saya bilang sama bapak mamanya saya, amin ya robbal alamin. Apa katanya saya yang tidak pernah sekolah? Dia ngomong apa? Ya jangan pakai gala haji, gala umroh, buat makan aja susah. Kata bapak saya, enggak boleh begitu. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Ingat, ada kun fayakun dalam hidup ini. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, mudah bagi Allah. Cukup Allah berucap kun, jadilah. Fayakun, pasti akan terjadi. Bener Pak, alhamdulillah wa syukurillah. Pas saya lulus 3 kali ya Pak, teman saya pada berangkat ke Mesir, teman saya pada berangkat ke Yaman, Hadramaut, ada yang ke Pakistan, ada yang ke Malaysia. Saya dipanggil sama Abu Yaki Haji Nurul Anwar bin Haji Nurani, Ang, kamu gak usah keluar negeri, kamu bantuin saya pesantren. Saya jawab, baik Pak Kiai. Lagi saya gak bakal keluar negeri Pak Kiai, gak punya duit saya. Mau berangkat pakai apa saya? Akhirnya yaudah kamu bantuin saya aja di pesantren. Alhamdulillah wa bi ni'matillah, bil barokah tuan guru, bil barokah majlis, bil barokah yakni pondok maha tercinta. Itu yang disebut dengan istilah iltamisul barokah min dawil barokah. Jangan bosan Bapak Ibu cari berkah di mana tempat yang kita nggak tahu, di situ ada keberkahan. Cari berkah di mana ada orang yang kita nggak tahu orang itu sedang dapat keberkahan. Cari berkah sama orang yang kita anggap ini orang baik, insya Allah ada barokahnya. Dan cari berkah jangan pilih-pilih, jangan orang yang kita anggap remeh. Inilah orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap remeh minta doa kepada orang lain. Jangan orang yang kita anggap remeh, inilah orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. You understand? Ini masih semangat kayak ini. Romananya udah ikan sepat, ikan gabus. Nah ini bilang cakep baru berapa orang nih. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kayaknya udah ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin ngantuk Pak. Ya mudah-mudahan ya Allah maghrib lama amat ya. Mudah-mudahan ini baru jam 5 Ustaz Ajis. Dari tadi saya ceramah baru jam 5 ini. Masih jam ngaco ini hadirin. Tolong tadi jam baru yang lain. Jam baru Ustaz Ajis. Ya mudah-mudahan, maafin bercanda Pak Haji. Ya mudah-mudahan jam kita akur semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika saya akhirnya Pak berada dalam situasi kesulitan hidup yang dahsyat, bukan saya curhat di tempat ini, saya punya keyakinan cuma satu, hidup ini kuncinya cuma sederhana Pak, al-harokah barokah, hidup bergerak yang penting, jangan pernah diem di rumah, apalagi nganggur, nggak ada bahasa nganggur, apapun yang kita lakukan, keluar rumah. Maka saya bilang sama anak muda, jangan sering tidur. Tidur itu membuat kita malas, kaslan jiddan. Orang yang kaslan jiddan, malas, tidak bakal jadi orang sukses. Walaupun kata bahasa guru, saya keluar ngapain, saya nganggur, saya gak ada kerjaan. Keluar, mau silaturahim ke rumah teman, silakan. Mau pergi ke rumah kawan, silakan. Mau silaturahim ke teman atau ke kawan, ke rumah guru, atau sekalipun nongkrong, ngobrol dengan orang yang tanpa kita sadari dari obrolan itu ada motivasi, ada silaturahim, lalu ada inspirasi baru, dan tidak sedikit orang-orang yang sering silaturahim kebuka wacana ilmunya, otaknya. Ada yang jadi pengusaha hebat. Jangan-jangan Pak Haji Diani Irman adalah orang yang gemar silaturahim sehingga beliau menjadi pengusaha hebat. Takbir. Takbir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar silaturahim. Silaturahim itu gak ada ruginya Pak. Yang ada silaturahim saya yakin bikin kita sehat. Amin. Panjang umur. Murah rezeki. Sebelum mati insya Allah berangkat pulang haji baru, jangan mati dulu. Mudah-mudahan masih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, jangan bosan, sambung tali silaturahmi. Amin. Amin. Buka bersama bukan sekedar soleh pribadi.
Orang ketika duduk bersama berzikir, ada acara iftar jama'i, buka bersama, nggak sadar sedang membentuk kesolehan individual, dan nggak sadar kita sedang membentuk kesolehan sosial. Pribadi makin soleh dengan zikir, yasin yang dibacakan, dengan tahlil yang dibacakan, dengan doa yang dipanjatkan. Lalu kita nanti makan bersama. Ngomong-ngomong udah pada siap ya? Dan ketika nanti kita makan bersama, sholat jamaah, itu membentuk kesolehan sosial. Saya yakin pulang dari sini, jangan-jangan bukan cuma ridwanullah, yang kedua Allah bakal kasih kita maghfiratullah, ampunan dosa. Ampunan dosa. Ampunan dosa. Akhirnya aminnya kayak udah mulai belum makan dari maghrib. Kalau sudah dapat maghfiratullah, ridwanullah, apa huruf Ramadan yang ketiga? Yani dot. Apa itu dot? Menurut Ustazah Hajjah Atiqah Nur, kalau kata beliau nukil dari ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dot domanullah, orang yang berada di bulan Ramadan, dia bakal dapat jaminan dari Allah. Tuh. Makanya ada istilah Pak, orang meninggal Bu di bulan Ramadan itu meninggal paling enak. Mati di bulan Ramadan, mati paling nikmat. Apalagi ketika dia Ramadannya syahrul siyam, dia berpuasa, malamnya syahrul qiyam, dia bertarawih, tiba-tiba dia lelah, sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, atau belum sempat ke rumah sakit, dia meninggal, maka siap-siap ini orang meninggal dalam keadaan jaminan husnul khotimah. Inilah jaminan pertama orang yang mati di bulan Ramadan. Satu, husnul khotimah. Kalau dia ibadah, jangan diniatin biar gue mati masuk surga besok pas Ramadan gue kagak makan, sahur kagak, buka puasa kagak, biar mati sekalian. Akhir itu bukan mati syahid. Kalau begitu mati sanggup. Betul apa betul? Kayak kemarin Pak, saya berangkat umroh kemarin, kebetulan saya juga ada travel ini Pak Haji, alhamdulillah doain Pak Haji. Travel saya travel biasa-biasa aja, karena travel saya yang 9 hari itu saya kasih biaya cuma 28 juta, yang plus ke Turki 33 juta. Ini bukan iklan tapi ngasih tahu. La ilaha illallah, baru kemarin saya berangkat Februari akhir, lalu awal Maret saya pulang. Masya Allah Bapak Ibu, saya dapat pelajaran semenjak saya bimbing jamaah umroh. Baru ini saya dapetin jamaah yang meninggal wafat di Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Ketika saya di Turki itu, si ibu sudah mulai lemah fisiknya. Anaknya ngikut bersama saya ambil keputusan pengen balik ke Indonesia. Sang ibu sambil dalam kondisi lemah, dia berbisik ke saya, Ustadz jangan pulang ke Indonesia, antar saya ke Madinah, saya pengen di Madinah katanya. Anaknya maksa pulang ke tanah air, dengar di telinganya ibunya pengen ke Madinah, dia nggak jadi. Bilang ke travel, guru karena memang pengen orang tua saya ke Madinah, kita bawa aja ke Madinah. Alhamdulillah pas kita bawa dorong dengan kursi, diizinkan dari pihak penerbangan, dan kita berangkat sampai di Madinah Pak. Sampai di Madinah alhamdulillah dia sehat walafiat. Sehari di Madinah, 2 hari, pas besoknya ngedrop. Baru kita mau berangkat ke Mekah untuk ngambil umroh, ngedrop di Madinah. Langsung kami bawa ke rumah sakit Malik Fahd. Di rumah sakit Malik Fahd pas hari Jumat, kita lagi sholat Jumat, beliau menghembuskan napas yang terakhir, meninggal pada hari Jumat di tanah suci dalam keadaan tersenyum. Akhirnya disolati di Masjid Nabawi, dimakamkan di Baqi. Orang yang dimakamin di Baqi bareng sama makam sahabat-sahabat Nabi, bareng sama istri Nabi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, wajib orang yang mati dikubur di Baqi sebelum umat yang lain di tempat-tempat lain dibangkitkan Allah mendapat syafaat dari Nabi. Yang pertama adalah yakni jamaah Baqi haji. Siapa yang bi ayyi ardin tamut, dari tanah yang mana kita bakal dikubur, kita nggak ada yang tahu. Berarti itu ibu kamu, saya bilang tentara dia Pak. Kebetulan anaknya ngikut sama saya tentara angkatan darat, ada di Ikhlas. Saya bilang komandan bersyukur, berarti bunda antum diciptakan Allah dari tanah Baqi. Sebab orang kalau di tanah kusir berarti dia diciptakan dari tanah kusir. Kalau dia dari tanah Mangunjaya berarti dari tanah Mangunjaya. Kalau di tanah kusir kagak diterima, udah penuh. Di sana juga ada udah penuh. Di Mangunjaya udah penuh. Ini berarti dia tanah sengketa. Betul apa betul? Wah, saya tanah sengketa dong ini mak saya. Karena memang Pak, kita ini semua diciptakan dari tanah di mana besok kita dikubur.
Ada orang Semarang, Pak, pengen banget Bu, dia matinya di Madinah atau di Mekah. Asal sakit, langsung ke travel daftar umroh. Ya Allah, saya pengen banget mati di Mekah. Ini cerita beneran loh Pak. Beneran ini. Pas dia berangkat ke Mekah, Masya Allah, tadinya ngedrop jadi seger, sehat. Pas ke Madinah, ngedrop lagi. Pas sudah mau pulang, sehat lagi. Sampai rumah di Jakarta, alhamdulillah sehat Pak. Baliklah ke Semarang dalam keadaan sehat walafiat. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian yang kedua kali ngedrop lagi. Ternyata gulanya naik dan terkena stroke sebelah badannya. Ini kesempatan dia untuk benar mati di Madinah. Dia udah girang, ini mah pasti jadi gue mati di Solo. Berangkat nak. Itu pengusaha juga beliau. Berangkat akhirnya daftar umroh. Alhamdulillah pas sampai Madinah ngedrop. Dia udah kira mati nih gua nih, mati. Ternyata kagak mati Bang. Pas sampai Madinah udah mulai sehat. Pas di Mekah umrohnya didorong. Udah berharap ini kayaknya matinya di Mekah deh. Mati nih di Mekah. Ternyata Pak di Mekah pun sehat. Akhirnya pulang ke tanah air dia sedih pas sudah naik pesawat di Jeddah. Apa kata dia? Ya ini balik lagi. Gue takut mati di Indonesia. Matinya di Indonesia. Dia ngomong di mulutnya mati di Indonesia. Bener Bapak Ibu sekalian. Sampai di bandara Soekarno-Hatta ngedrop, dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Langsung masuk ruang ICU. Sehari kemudian meninggal di Jakarta. Berarti dia emang udah diciptain Allah takdirnya di Jakarta. Seharusnya nggak mesti harus begitu. Mau dimanapun kita, yang penting husnul khotimah. Betul apa betul? Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata kunci mati husnul khotimah udah kita lakuin. Ini tempat, ini waktu, ini saat. Apa kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani? Orang kalau pengen mati husnul khotimah, kuncinya sederhana. Sering-seringlah bersilaturahim. Sering-seringlah cari saudara, jangan sering cari musuh. Karena orang yang sering mencari saudara, dia nggak tahu dari mulut saudaranya yang mana yang doain dia dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau banyak musuh, apalagi maaf di bulan tazkiyatun nufus, bulan Ramadan yang harusnya hatinya bersih, masa puasanya rajin, sholatnya rajin, tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Betul? Udah ada rezekinya masing-masing, udah ditentuin ajalnya, udah ditentuin jodohnya dari zaman ajali. Kenapa kita harus pusing masalah takdir Allah? Cukuplah kita ridho apa yang menjadi ketentuan Allah. Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa bergabung di perusahaan Dwi Harta Logistindo bersama Bapak Haji Denny Irman, berarti memang qadarullahnya Allah takdirkan kita di sini bersama beliau. Bersyukurlah, itu kuncinya. Tanpa syukur orang nggak bakal lapang hatinya. Dan berapa banyak orang min ahli syukur, hidupnya akan terasa mudah, indah, berkah dibanding orang yang hatinya sempit walau dia hidupnya mewah. Hidupnya mewah, di garasi rumah udah ada Pajero Fortuner, ada teroris, materius. Kagak bakal dia hidupnya hatinya lapang, sempit terus selamanya. Kalau nggak ada dalam jiwa itu kata-kata min ahli syukur, maka kata Nabi sekedar mengingatkan kembali likulli syai'in iqal wa iqalun nikmah syukru. Masih lama amat maghrib ya. Setiap segala sesuatu itu memiliki ikatan nikmat yang Allah kasih kepadamu dengan cara kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti ada tanya jawab Bapak Ibu. Masih ada 2 huruf lagi Ustaz Ajis. Lumayan yang termaghrib tinggal 5 menit ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah yang pertama ridwanullah, yang kedua apa tadi? Maghfiratullah. Yang ketiga domanullah, dan yang keberapa ya? Yang keempat. Yang keempat apa? Alif ulfatullah. Apa itu ulfatullah? Orang yang ketiga dia puasanya ikhlas, tarawehnya ikhlas, silaturahimnya ikhlas, intinya ibadahnya ikhlas, maka dia dapat ulfatullah. Apa itu ulfatullah? Hatinya dilembutin sama Allah, diberikan kemudahan urusannya sama Allah. Dan yang terakhir adalah nun nawalullah. Ramadan merupakan pemberian Allah. Tidak semua umat Nabi Muhammad, umat-umat Nabi terdahulu dikasih bulan spesial seperti umat Nabi Muhammad adanya bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siain. Benar kata Pak Haji bilang tadi, jangan disia-siain. Bahkan kalau bilang, kalau kita pengen lebih maksimal ibadah tahun ini, yakini dan berusaha seakan-akan ini Ramadan adalah Ramadan terakhir kita. Karena kita nggak tahu
Apa mungkin Ramadan berikutnya umur kita ada yang jamin masih ada atau tidak? Saya lihat dari wajah sih kayaknya masih panjang umur ini. Ciri-ciri panjang umur sederhana Pak, ntar kita lihat aja pas beduk dan azan maghrib. Yang makannya doyan itu orang cirinya panjang umur. Yang kedua masih doyan senyum, itu ciri orang panjang umur. Saya ingat guru saya bilang, orang kalau sudah 40 hari mau meninggal, ciri yang pertama, satu, melongo baik itu. Namanya tadi dari tadi saya lihat melongo baik, dikit lagi mah. Makanya jangan melongo baik Pak, jangan melongo baik ngajinya. Ya semangat. Oh, begitu orang pada tahu jadi ya ini. Ya, yang kedua udah nggak nafsu makan, tuh cirinya orang kalau 40 hari mau dipanggil Allah. Selain nggak nafsu makan, yang kedua, yang ketiga tidak bergairah hidupnya. Dah kira-kira 3 ini ada nggak di dalam diri kita? Mudah-mudahan nggak ada nih semua. Amin. Dan saya yakin dengan semangat kerja keras kita, semangat kerja cerdas, semangat kerja tuntas, semangat kerja ikhlas, ya Allah di bulan berkah Allah siapin keberkahan dari Dwi Harta Logistindo. Atas apa? Gerakan Allah Subhanahu wa taala, perusahaan ini terus berdiri tegak untuk selamanya. Amin. Apalagi beliau lagi bangun pesantren juga, kita doain Pak pesantrennya. Beliau ini pengusaha tapi punya pesantren. Saya ustadz nggak punya pesantren. Kenapa saya belum punya pesantren? Gak ada duitnya. Betul nggak betul? Apa saya harus paksain saya bikin pesantren? Lalu santri tidur di kolong jembatan? Itu bukan pesantren. Itu pesantren anak nggak masuk di otak kita Pak. Kalau beliau bikin pesantren ada fulusnya, itu yang bikin fulus, akhirnya beliau jalannya mulus. Nah kalau saya paksain nggak mulus, ujungnya mampus. Betul apa betul? Saya lagi doa Ustaz Ajis, mudah-mudahan saya bisa bangun pesantren. Pesantren yang saya bangun ini di otak saya, di cita-cita saya ngikutin jejak Allah Yarham. Bahasa kalau Pak Kiai saya ingat dulu, harusnya pesantren itu lebih mengutamakan orang-orang yang berkemampuan kalau dia tidak punya kemampuan ekonomi. Sekarang apa pesantren sudah menjadi bisnis of education. Sekarang anak pesantren biayanya main gede-gedean. Nah termasuk jadi yang enak Pak Haji usahakan bagi anak yatim digratisin, biar anak yatim mereka bisa membanggakan orang tuanya. Ya Allah jangan pakai yatim Pak, apalagi maaf kita ini sekarang zaman udah zaman susah, banyak orang-orang yang putus sekolah. Saya nggak pernah nyalain kalau sekarang banyak tawuran di mana-mana. Bisa jadi orang tua udah gak mikirin anaknya, dia pikirin perut Pak, sehingga mereka gak kepikiran bagaimana anaknya untuk jadi anak yang soleh dan soleha. Yang dia pikirin setiap hari bagaimana kita bisa makan dulu, bukan mikirin anak sekolah dulu, bukan mikirin anak bisa pesantren dulu, karena kondisi ekonomi lah. Hadal faqru ayyakuna kufran. Bener, orang gara-gara berada dalam kepakiran, ujung-ujungnya dalam kekufuran. Maka ayo semangat dengan bersama Bapak Haji Deni Irman SE di PT Dwi Harta Logistindo, seriusin Pak pesantrennya, biar supaya ada orang-orang yang nggak mampu subsidi silang, yang kaya bayaran, yang kagak kaya gratis. Jangan yang kaya gratis, yang miskin gratis, kagak adil. Betul Pak betul? Yang duitnya banyak bayarnya mahalan, yang nggak punya duit kalau nggak mampu jangan dipaksa untuk bayaran. Inilah insya Allah dakwah kita. Saya yakin insya Allah Pak Haji kabul hajat-hajatnya, kabul hajat-hajatnya. Ingat Pak, PR kita sebelum saya tutup ceramah saya, PR kita adalah sekarang remaja kita berada dalam kondisi dekadensi moral. Seks bebas sudah dahsyat. Bahkan yang lebih parah lagi sekarang LGBT sudah merajalela di mana-mana. Yang lebih sedih dan super sedih lagi Pak, banyak anak-anak yang udah nggak hormat sama orang tuanya. Bukan lagi berkata fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini hanya sekedar ayat, mereka udah enggak takut dengan firman Allah. Shallu ala Muhammad. Pernah lihat Pak orang tua dibentak, dipanggil-panggil anjing, kata-kata kasar. Saya kadang-kadang miris hati saya. Saya dulu sama Pak pernah ngerasain sesusah-susahnya hidup, tapi enggak begitu banget saya. Kenapa? Karena tadi benteng pertama junnatun, benteng akidah itu orang tua. Yang paling pokok adalah keimanan. Karena kalau sudah iman menjadi benteng pondasi awal kita, apapun benturan ujian hidup kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama as-shalah, salat 5 waktu kita.
Benar kata Pak Haji. Bagi bapak-bapak kalau pengen kuat semuanya dibentur dengan cobaan kayak apapun tidak akan pernah luluh lantak dan hancur. Sholat ini benteng yang paling pokok, terutama sholat berjamaah. Orang kalau sudah sholat berjamaah, betapapun hebat ujian cobaan yang Allah kasih kepada dia akan kuat menghadapi cobaan itu, terpaan itu. Kenapa? Karena di dalam sholat 5 waktu ada penjagaan dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Maka maksiat terbesar dalam hidup, terutama di bulan Ramadan, 1. Meninggalkan sholat, 2. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Itulah dosa lebih parah kalau kata Habib Abdurrahman dari berzina. Lebih parah daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Lebih parah dosanya daripada menzinahi dan memperkosa anak kandung sendiri. Inilah dosa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i. Makanya kadang-kadang kita hati-hati. Bersyukurlah kita hari ini berada dalam perusahaan lingkungan yang islami, lingkungan yang imani, lingkungan yang cinta kepada agama, tapi juga tidak meninggalkan dunia. Dan saya merasakan di Dwi Harta Logistindo ada tawazun indah di tempat ini. Apa itu tawazun indah? Keseimbangan. Kalau bahasa orang Bablan, balance. You understand? Balance. Seimbang antara dunia dan akhirat. Apa dalilnya? Singkat saja, baca Quran surah Al-Qasas ayat 77. You understand? Ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ini penutup dan ya, penutup ya, maghrib ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Silakan kejar itu pahala buat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Benar tuh kata Allah. Jangan pada lupain dunia. Cinta dunia jangan, tapi raup dunia. Ayo, biar Islam kuat ekonominya. Jangan orang luar yang menguasai Islam. Menguasai ekonomi. Betul? Baru kemarin Pak, saya ceramah di kawasan industri. Ya Allah, punya Amerika banyak yang bangkrut, Jepang banyak yang bangkrut. Yang berdiri kokoh hanya perusahaan-perusahaan Cina Pak. Perusahaan Cina. Kenapa dia berdiri kokoh, tegak? Jawabannya singkat. Paham? Udah paham? Paham? Maka ayo Pak Haji, kita harus lebih hebat dari rombongan kaum kubil dan kaum sipil. You understand? You understand? Kalau bisa jangan puas yang sudah kita dapat hari ini. Semangat Ramadan, semangat berkarya dan kerja keras. Jadikan Dwi Harta Logistindo menjadi pemasukannya harusnya Ramadan 10 kali lipat. Amin. Amin. Kalau 10 kali lipat besok THR-nya, Masya Allah. 200 kali lipat. Amin. Jangan lupa yang ngasih motivasi. Berapa kali lipat? Ya, terserah itu mah, punya kebijakan sendiri. Artinya jangan bosan Pak. Teruslah kita antara pimpinan dengan bawah sinergi terus. Kalau sudah ada sinergi dan bersinergi terus, saya yakin inilah yang disebut dengan tali rangkaian sambungan yang tidak terputus. Maka rangkaian inilah yang membuat kita kuat, hadirin sekalian. Mudah-mudahan Dwi Harta Logistindo makin kuat. Amin. Dengan acara buka bersama ini, insya Allah anggap aja Pak, ini bukan ceramah, lagi silaturahim aja sambil nunggu maghrib, karena dari 4:30 suruh ngomong. Ya, mudah-mudahan semua kita sehat panjang umur. Masya Allah, ini kalau live pakai TV One udah dahsyat ini Pak. Ada yang nonton udah kepegelan kapan selesainya ceramah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Ajis, kita ada tanya jawab, yang bisa saya jawab, yang kagak bisa ya tolong nyari di Google aja masing-masing. Terima kasih. Saya bakal kasih pertanyaan yang sulit biar hadiahnya buat saya. Pertanyaan yang pertama, maaf buat jamaah semua. Masih semangat nih jamaah. Ya, ini lemes teman. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang bisa jawab pertanyaan pertama silakan langsung ambil hadiah nanti diberikan sama Pak Haji ya. Dari yang saya sampaikan tadi, ada amalan yang rontokin dosa kita di bulan Ramadan. Salah satunya Ramadan disebut Syahrus Syam. Apa kata dari Syahrus Syam? Terjemahan dari Syahrus Syam disebut apa itu Syahrus Syam? Bulan apa? Itu maksudnya. Ya, beliau. Bulan. Ya.
Doa bulan pelebur dosa. Bulan pelebur dosa. Iya. Asyam itu artinya apa? Pelebur. Pelebur. Bulan pelebur dosa boleh. Bulan puasa ya. Silakan ambil hadiahnya. Haji dari Pak Haji. Wah langsung ya. Nah, udah ini pertanyaannya. Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua langsung dari Pak Haji. Silahkan Pak Haji pertanyaannya. Haris dari Bandung.